Ya, halo semuanya. Oke, pada video kali ini kita akan belajar mengenai globalisasi. Apa yang ada di pikiran kalian mengenai globalisasi? Ya, paling kalian tidak asing kan dengan kata globalisasi. Apa sih itu globalisasi? Sesuatu yang mengglobal, sesuatu yang mendunia. Oke, simak penjelasan berikut ini. Pengertian dari globalisasi. Istilah globalisasi ada hubungannya dengan kata global. Ya, global ini artinya universal, ya, sesuatu yang mendunia. Global adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan dunia atau sesuatu yang mendunia. Sesuatu hal itu berupa masalah, kejadian, kegiatan, dan sikap. Globalisasi merupakan sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara itu menjadi bias atau enggak jelas. Ya. Kemudian ciri-ciri dari globalisasi. Ya, berikut ini beberapa ciri yang menandakan semakin berkembangnya fenomena globalisasi di dunia. Yaitu pertama, adanya perkembangan barang-barang telekomunikasi dan informasi seperti telepon genggam, televisi satelit, dan internet yang menunjukkan bahwa komunikasi global terjadi demikian cepatnya. Yang kedua, maraknya pariwisata yang ditunjang oleh kemajuan di bidang transportasi merupakan kegiatan yang sudah melampaui batas-batas suatu negara. Melalui pariwisata dan turisme, orang-orang akan merasakan banyak hal dari budaya yang berbeda-beda. Yang ketiga, pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung. Semakin akibat tumbuhnya perdagangan internasional, peningkatan pengaruh perusahaan. Kemudian yang keempat, semakin meningkatnya interaksi budaya melalui media massa seperti film, musik, fashion, berita mancanegara, olahraga internasional, dan masih banyak yang lain sebagainya. Ciri yang kelima, meningkatnya masalah bersama, misalnya pada bidang lingkungan hidup, krisis multinasional, multidimensional, inflasi regional, dan lain-lain, masih banyak. Oke, kita berlanjut ke bentuk-bentuk globalisasi. Ada berbagai macam bentuk-bentuk globalisasi, setidaknya ada 5. Yang pertama, ilmu pengetahuan dan teknologi, bidang ekonomi, komunikasi informasi, transportasi, dan bidang budaya. Yang pertama yaitu ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, saat ini globalisasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi ini banyak memberi manfaat bagi kehidupan manusia. Ya, terjadinya globalisasi dalam berbagai bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi telah mampu memberikan ruang yang luas kepada manusia untuk mengakses berbagai informasi yang diperlukan. Setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditemukan satu negara tertentu akan cepat menyebar dan diterapkan di negara lainnya. Jadi tidak hanya berupa teknologi seperti komputer, televisi, kemudian internet, ya, tapi juga ilmu pengetahuan seperti penemuan vaksin suatu penyakit, obat-obatan modern, kemudian teori-teori contohnya seperti teori-teori pembelajaran. Berlanjut dalam bidang ekonomi. Nah, proses kegiatan ekonomi dan perdagangan ini di mana negara-negara seluruh dunia itu menjadi satu kekuasaan pasar yang terintegrasi tanpa rintangan batas teritorial. Jadi globalisasi dalam bidang ekonomi ini di mana dalam dunia ini antar negara itu bisa saling terhubung ya dan membentuk yang namanya perdagangan internasional. Kemudian berkembang juga yang dinamakan online marketplace. Ya, jadi toko-toko berbasis online kalau kita kenal sekarang seperti Tokopedia, Lazada, Bukalapak, ya, terus Shopee. Nah, dari toko-toko tersebut kita itu bisa membeli barang dari berbagai pasar yang ada di luar negeri. Kita seperti bisa membeli kamera dari Cina atau membeli headphone dari Korea. Kemudian tidak hanya mengenai perdagangan ya, globalisasi ini tidak hanya mengenai perdagangan saja, perdagangan internasional, tapi juga
keterkaitannya mengenai produksi, pembiayaan, dan tenaga kerja. Ya. Sebelum era globalisasi, mayoritas penduduk bekerja pada sektor tradisional seperti petani, nelayan, peternak, buruh. Nah, setelah era globalisasi, mata pencaharian menjadi berkembang, ya, menjadi meluas, terutama dalam bidang jasa seperti sopir, masinis, kemudian pramugari. Nah, untuk tenaga kerja sendiri, ya kita biasanya bisa mendatangkan atau bisa mendatangkan impor ya, atau mengekspor ke luar. Contohnya kalau kita biasanya sering ekspor TKA, apa tenaga kerja, kok TKA sorry, TKI atau TKW. Kemudian ada juga yang lagi hits ini adalah TKA dari Cina ya, yang didatangkan ke Indonesia. Nah, itu salah satu bentuk-bentuk globalisasi dalam bidang ekonomi, juga pada sektor perbankan, terus mengenai pasar saham, dan masih banyak sebagainya. Kemudian ke bidang komunikasi dan informasi. Nah, perkembangan teknologi komputer ini mempermudah para pengguna internet untuk mencari informasi yang dibutuhkan dari berbagai negara. Ini salah satunya contohnya adalah perkembangan komputer ya. Nah, terutama tidak hanya komputer, seperti handphone ya, telepon. Nah, contohnya seperti alih fungsi handphone ya. Dulu handphone itu hanya untuk SMS dan telepon, tapi sekarang itu semakin berkembang ya, dengan terdapat banyak fungsi ya, bahkan ada aplikasi di dalamnya. Seperti awalnya dulu kita mengenal Nokia ya, yang tombolnya 1 2 3 4 5 6 itu seperti digambar ya. Kemudian ketika era 2010, era 2011, kita kemudian berkembang ke versi QWERTY ya. Kita bukan lagi HP yang hitam putih, tapi mulai berwarna ya, Nokia juga begitu. Mulai ada aplikasi-aplikasi seperti musik. Nah, dan itu masih belum terkoneksi dengan internet. Kemudian berkembang lagi sekitar tahun 2015, kita mengenal yang namanya smartphone ya, dimana dalam smartphone itu bisa kita melakukan live streaming melalui YouTube. Kita bisa mengakses sosial media seperti Facebook, kemudian WhatsApp, kemudian dulu sempat ada BBM. Nah, itu globalisasi dalam hal komunikasi dan informasi. Juga kalau sebelumnya belum ada internet, dulu kita seperti saya ya, termasuk generasi 90-an, itu tahun 2000 masih belum internet. Internet itu termasuk hal yang langka. Ya, kita hanya bisa mengakses internet itu dulu kalau mau browsing-browsing itu di warnet, warung internet di warnet. Nah, itu masih eksis sampai sekitar tahun 2015 itu mulai ada smartphone itu, dan kemudian mulai adanya berkembangnya teknologi WiFi. Nah, warnet semakin ditinggalkan. Kita semakin mudah untuk mengakses internet melalui handphone kita, melalui smartphone kita. Itu contoh dari bentuk-bentuk globalisasi dalam bidang komunikasi dan informasi. Kemudian berlanjut dalam bidang transportasi, yaitu adanya perkembangan teknologi transportasi, yaitu teknologi yang mampu mendukung pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan kendaraan, baik itu kendaraan yang dijalankan oleh manusia maupun oleh mesin. Nah, sebelum mengenal transportasi modern seperti saat ini, perjalanan jauh itu ditempuh dalam waktu berhari-hari ya. Jadi masih dalam bentuk transportasi tradisional, seperti kita menggunakan kuda, menggunakan cikar, menggunakan gerobak ya. Nah, kemudian mulai berkembang yang namanya transportasi modern itu setelah era industrialisasi di Inggris, atau kita kenal dengan nama revolusi industri pada abad ke-19. Ya, semakin berkembang dengan adanya penemuan mesin, kemudian terjadi industrialisasi, akhirnya kita kenal namanya sepeda motor, kemudian mobil, truk, bis, kemudian berkembang lagi menjadi pesawat yang ditemukan oleh Wright bersaudara, dan kereta api, dan kapal laut yang memudahkan kita sampai saat ini untuk berpergian ke antar negara secara cepat dan efisien. Tidak perlu lagi memakan waktu untuk berhari-hari, tapi cukup kalau kita mau ke Singapura itu cuma naik pesawat, butuh waktu cuma 1 jam saja.
Itu bentuk-bentuk globalisasi dalam bidang transportasi. Berlanjut dalam bidang budaya. Dalam bidang budaya ini ada beberapa juga. Ada yang mengenai gaya hidup, makanan, pakaian, bahasa, dan kesenian. Yang utama adalah gaya hidup. Nah, gaya hidup ini adalah pola tingkah laku sehari-hari golongan manusia dalam masyarakat. Gaya hidup itu menyangkut seperti pekerjaan, kesibukan, makanan, mode pakaian, kesenangan, dan lain-lain. Contohnya seperti gaya hidup sekarang, anak-anak sekarang itu sukanya ngopi, dipesen kopi, di batas teduh, terus di mana, pokoknya warung-warung kopi yang kekinian. Nah, seperti itu. Kemudian untuk masalah pekerjaan juga dulu masih belum sebelum era-era sekarang globalisasi itu belum ada istilah pekerjaan freelancer, itu adanya part time ya atau paruh waktu. Sekarang dengan adanya globalisasi ini kita kenal yang namanya istilah freelance. Ya, freelance itu bisa berupa seperti penulis lepas dalam penulis, misalnya penulis artikel di koran. Nah, kemudian penulis artikel di situs-situs berita, itu termasuk freelance. Kemudian kesenangan. Nah, kesenangan seperti tadi nongkrong di warung kopi yang kekinian. Oke. Kemudian ada budaya mengenai makanan. Ya, masyarakat pada masa sekarang itu cenderung mengonsumsi makanan yang lebih praktis ya, atau fast food atau cepat saji, atau makanan-makanan yang serba kekinian ya. Contohnya seblak sebenarnya sudah seblak itu sebenarnya sudah agak lama ya, tapi kan seblak itu kan dari makanannya dari masyarakat Jawa Barat ya, kemudian akhirnya menyebar dan mulai populer pada saat ini. Kemudian seperti di gambar itu ada pizza, lalu fried chicken. Kemudian apa mana rek? Oh, makanan-makanan kayak takoyaki gitu itu. Terus apa ya? Makanan Korea itu lupa saya. Nah, itu ya, masyarakat sekarang itu lebih mencari makanan yang tidak hanya fast food, tapi juga makanan yang aneh ya, yang kekinian. Contohnya seperti tadi ya, takoyaki, terus tteokbokki dari Korea itu, kemudian yang namanya rice ball itu juga. Nah, itu contoh pengaruh globalisasi dalam budaya, terutama dalam hal makanan. Kemudian dalam hal pakaian. Nah, pada saat ini semenjak adanya era globalisasi, masuk era globalisasi itu mode pakaian tradisional itu banyak ditinggalkan. Banyak yang menggunakan pakaian praktis dan tidak rumit ya. Kemudian mulai muncul tren-tren gaya berpakaian dari mengadopsi dari luar negeri. Ya, contohnya seperti di gambar itu gaya habis. Ya, yang simple gitu tapi terlihat kekinian, celana jeansnya yang kelihatan sobek-sobek. Nah, itu. Nah, atau sebenarnya bisa beberapa menggabungkan gaya tradisional dengan gaya yang lebih modern. Ya, contohnya seperti kalau kalian pernah melihat yang namanya kebaya kutu baru, itu perpaduan dari tradisional dengan modern ya. Kebaya kutu baru itu jadi kebaya yang pemakaiannya itu lebih praktis gitu ya, nggak ribet kayak kebaya tradisional. Itu dalam hal pakaian. Tren habis. Oke. Kemudian dalam hal bahasa. Nah, dengan adanya globalisasi ini kita jadi mengenal berbagai jenis bahasa di seluruh dunia, terutama bahasa Inggris ya, di mana bahasa Inggris ini menjadi bahasa internasional di seluruh dunia. Kalau kita mau sekolah-sekolah kemana gitu, ke luar negeri, kita harus pintar mahir berbahasa Inggris ya. Dan kemudian tidak hanya bahasa Inggris, beberapa bahasa lain pun juga ada, seperti bahasa Korea, terus bahasa Mandarin, bahasa Cina, terus bahasa Jepang, bahasa Jerman. Nah, itu masih banyak. Kemudian adanya muncul istilah-istilah gaul yang beberapa itu diserap dari kosakata bahasa Inggris.
Berlanjut ke kesenian. Nah, di era global ini banyak pengaruh kesenian dari bangsa barat, terutama seni musik yang sangat besar. Ya. Kemudian begitu juga dengan seni tari dari barat yang seringkali tampil melatar lantunan lagu seorang penyanyi terkenal. Ya, jadi banyak dari kita itu sekarang bisa mengakses musik-musik dari barat. Ya, tidak hanya musik tapi juga film. Ya, kemudian tidak hanya dari bangsa barat tapi dari daratan Asia sendiri pun juga sekarang mengglobal. Contohnya koreografer muda ya, K-pop. Dari Korea Selatan ya, K-pop itu yang EXO, BTS, Blackpink. Nah, itu. Namun tidak hanya dari Korea saja ya, seperti drama-drama dari India itu juga bisa sekarang kita tonton di salah satu televisi swasta ya. Mungkin anak-anak muda jarang tahu ya. Mungkin ibu-ibu kalian yang suka nonton India. Nah, kemudian ada K-drama itu. Kemudian anime dari Jepang. Oke, itu globalisasi dalam bidang budaya khususnya dalam kesenian. Nah, semua itu bisa didapatkan itu dalam bentuk DVD dan Blu-ray, bahkan bisa dalam bentuk streaming di internet, bisa di YouTube, terus kemudian di Spotify atau di Joox ya, aplikasi-aplikasi musik ya. Entah itu berbayar maupun gratis. Oke, sekian dulu penjelasan mengenai globalisasi pada bagian pertama ini. Kita akan lanjut ke video yang kedua, segera menyusul. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video yang kedua. Thank you.